sini saya akan menjelaskan tentang materi. Yang pertama yaitu apa pengertian dan tujuan tematik. Nah, tematik diartikan sebagai tema dan tema sendiri, berarti pokok pikiran atau dasar cerita yang dipercakapkan, dipakai sebagai dasar mengarang, mengubah sajak, dan sebagainya. Pembelajaran tematik merupakan proses pembelajaran yang penuh makna dan berwawasan multikurikulum, yaitu pembelajaran yang berwawasan penguasaan dua hal pokok yang terdiri dari penguasaan bahan atau materi ajar dan pengembangan kemampuan berpikir matang. Nah, selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran tematik. Yang pertama, meningkatkan pemahaman. Yang kedua, mengembangkan keterampilan. Dan yang ketiga, menumbuh kembangkan sikap positif. Yang keempat, menumbuh kembangkan keterampilan sosial. Dan yang kelima, meningkatkan gairah dalam belajar. Serta yang keenam, memilih kegiatan yang sesuai dengan minat yang dibutuhkan. Materi yang kedua adalah landasan filosofis. Dalam pembelajaran tematik ini merujuk pada dasar-dasar pemikiran dan prinsip-prinsip filosofis yang mendasari penerapan metode pembelajaran tersebut. Landasan filosofis dipengaruhi oleh 3 aliran, yaitu aliran progresivisme, aliran konstruktivisme, dan aliran humanisme. Sedangkan landasan psikologis merupakan keterkaitan antara psikologi perkembangan, peserta didik, dan psikologi belajar. Berikutnya, landasan yuridis. Landasan ini merupakan kebijakan atau peraturan yang mendukung pelaksanaan pembelajaran tematik di sekolah dasar. Pembelajaran tematik yang ketiga itu memiliki beberapa karakteristik. Di antaranya adalah pertama, pembelajaran berpusat pada siswa. Kedua, pembentukan pemahaman yang lebih bermakna. Tiga, bersifat fleksibel. Dan empat, syarat dengan muatan keterkaitan. 5. Menggunakan prinsip belajar yang menyenangkan. Nah, adapun keunggulan pembelajaran tematik diantaranya adalah menyenangkan karena bertolak dari minat dan kebutuhan siswa, menumbuhkan keterampilan sosial seperti bekerja sama, toleransi, komunikasi, dan tanggap terhadap gagasan orang lain, dan hasil belajar akan lebih bermakna. Dengan adanya keunggulan tentu ada kelemahannya. Ada beberapa kelemahan, yaitu pertama, guru dituntut memiliki keterampilan yang tinggi. Kedua, tidak setiap guru mampu mengintegrasikan kurikulum dengan konsep yang ada di dalam mapel atau mata pelajaran tersebut. Keempat adalah beberapa prinsip dasar yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran tematik. Pertama, efisiensi, evaluasi, prinsip reaksi. Bersifat kontekstual atau terintegrasi dengan lingkungan, dan bentuk belajar dirancang agar murid menemukan tema. Berbicara tentang implikasi, tentunya terdapat beberapa implikasi. Pertama, implikasi bagi guru. Kedua, bagi siswa. Ketiga, terhadap buku ajar. Keempat, terhadap pengaturan tempat belajar. Kelima, terhadap pemilihan bentuk kegiatan. Dan keenam, terhadap pemberian respon. Dan yang terakhir, implikasi terhadap sarana dan prasarana. Pembelajaran tematik juga memiliki langkah penyusunan, seperti penetapan mata pembelajaran yang akan dipadukan, pelajari KD, dan juga pelajari hasil belajar, indikator hasil belajar, serta penyusunan silabbus, dan lain sebagainya. Selanjutnya membahas materi 5, yaitu materi model dalam pembelajaran tematik. 1. Model Weber biasa dikenal sebagai model jaring laba-laba dikarenakan pembentukannya mirip dengan jaring laba-laba, yaitu saling keterkaitan. Model Weber memiliki beberapa karakter. Pertama, ia lebih berpusat pada siswa. Kedua, memberi pengalaman langsung. Ketiga, bersifat fleksibel. Keempat, menggunakan prinsip belajar sambil bermain. Dan kelima, hasil pembelajaran sesuai minat dan bakat siswa. Keenam, pemisahan minat mata pembelajaran yang tidak begitu jelas. Ketujuh, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. Model Webet juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan model Webet adalah terdapatnya faktor motivasi yang dihasilkan dari penyeleksi tema yang diminati. Lebih mudah dilakukan guru yang belum berpengalaman, memberi kemudahan pada siswa dalam melihat kegiatan yang saling terikat
Dan keempat, memudahkan perencanaan kerja tim untuk mengembangkan tema ke semua bidang. Dan yang kelima, siswa dapat melihat bagaimana kegiatan dan ide yang berbeda namun saling berhubungan. Itulah tadi beberapa kelebihan model Weber. Nah, sekarang kita berbicara tentang kekurangan model Weber. Kekurangannya antara lain adalah sulitnya menyeleksi tema. Diperlukan keseimbangan antara kegiatan dengan materi dan adanya kecenderungan dalam merumuskan suatu tema yang dangkal. Serta yang terakhir, guru lebih fokus pada kegiatan daripada pengembangan konsep. Yang kedua adalah model integrated. Model integrated merupakan pembelajaran yang memadukan beberapa mata pelajaran dengan memprioritaskan konsep-konsep. Model integrated juga memiliki kelebihan, salah satunya penulisan dari unitnya sangat dikenal oleh guru. Ketiga adalah model connected. Model ini menghubungkan satu konsep dan konsep lainnya, satu topik dengan topik lainnya, dan satu keterampilan dengan keterampilan lainnya. Materi yang keenam, saya akan menjelaskan mengenai pemetaan tema, cara menentukan tema, dan prinsip pengembangan tema. Ya, pemetaan tema adalah suatu kegiatan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh dan utuh semua standar kompetensi dasar dan indikator dari berbagai mata pelajaran yang dipadukan dalam tema yang dipilih. Cara menentukan tema yaitu guru harus mempelajari standar kompetensi dan kompetensi dasar yang terdapat dalam setiap mapel ataupun mata pelajaran. Dan yang kedua, guru menetap terlebih dahulu tema-tema pengikat keterpaduannya. Selanjutnya yaitu prinsip pengembangan dan pemilihan tema. Yaitu yang pertama, memperhatikan lingkungan yang terdekat dengan siswa dan siswi. Yang kedua, dari yang termudah menuju yang tersulit, dari yang sederhana menuju yang kompleks, dan yang ketiga yaitu dari yang konkret menuju yang abstrak. Materi yang ketujuh yaitu tentang elemen-elemen dasar dalam pembelajaran tematik. Yang pertama adalah bahan ajar. Bahan ajar ada berupa bahan ajar cetak seperti buku, modul, lembar kegiatan siswa, foto atau gambar, dan model-model market. Yang kedua ada bahan ajar audio, kaset, radio, dan disk audi. Yang ketiga ada bahan ajar audio visual seperti film, disket. Bahan ajar multimedia juga ada seperti pembelajaran interaktif dan bahan ajar berbasis web. Nah, yang kedua itu ada yang namanya integrasi, menggunakan beberapa kombinasi dalam mengatur aktivitas pembelajaran seperti kelas klasikal, kelompok kecil, berpasangan, dan individu. Yang ketiga ada kolaborasi. Di sini guru dan siswa belajar bersama-sama dengan berbagi dan bertukar ide satu sama lainnya. Yang keempat juga terdapat masyarakat sebagai sumber belajar. Komponen ini sangat penting dalam membuat koneksi bagi siswa antara materi yang sedang dipelajari dengan dunia nyatanya. Orang tua dapat memainkan peran penting dalam berbagi pengalaman dan keahlian mereka. Dan yang kelima ada waktu. Pada umumnya dibutuhkan waktu beberapa minggu untuk merencanakan pembelajaran tematik dan topik yang akan dibahas. Dan yang keenam itu adalah pemberdayaan. Pemberdayaan merupakan salah satu kata kunci dalam pembelajaran tematik. Artinya guru telah sadar pada saat memilih untuk mengajar dengan sesuatu hal yang baru.